Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Juga doakan aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Judul renungan kali ini perkataan yang benar. Sahabat ODB, dalam 1-2 tahun terakhir ini, sejumlah penulis mendorong orang-orang Kristen untuk meninjau kembali kosakata yang dipakai dalam lingkungan iman kita. Seorang penulis contohnya menekankan bahwa kosakata yang kaya makna secara teologi sekalipun dapat kehilangan dampaknya, karena telah terbiasa dan terlalu sering digunakan. Kata-kata tersebut tidak lagi membuat kita mengagumi kedalaman Injil dan kebutuhan kita akan Allah. Ketika itu terjadi, si penulis menyarankan mungkin kita perlu mempelajari ulang bahasa iman kita dari nol, dengan melepaskan asumsi yang ada, sampai kita dapat melihat kembali keindahan Injil untuk pertama kalinya. Ajakan untuk belajar berbicara tentang Allah dari nol mengingatkan saya akan Paulus yang mengabdikan hidupnya bagi semua orang dengan menjadi segala-galanya karena Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ia tidak pernah menganggap dirinya selalu tahu cara yang terbaik untuk menyampaikan kisah tentang karya Kristus. Paulus justru terus-menerus mengandalkan doa dan memohon kepada saudara-saudari seiman untuk ikut mendoakannya, agar ia menggunakan perkataan yang benar untuk menyampaikan kabar baik dari Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Sang Rasul juga memahami perlunya setiap orang percaya untuk tetap rendah hati dan selalu peka akan kebutuhan mereka untuk semakin berakar dalam kasih Kristus. Hanya dengan berakar semakin kuat di dalam kasih Allah, yaitu menyadari ketergantungan kita dari hari ke hari pada anugerahnya, kita dapat menemukan dan
menggunakan perkataan yang benar untuk membagikan kabar luar biasa tentang karyanya bagi kita. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kembali Injil dengan cara yang baru untuk pertama kalinya? Bagaimana kebiasaan berdoa dapat menjaga hati Anda untuk menyadari bahwa Anda selalu membutuhkan anugerah Allah? Allah Maha Kasih, ampunilah aku karena sering menyanyiakan karunia dan kebaikan-Mu. Tolonglah aku menghayati kedalaman anugerah dan kasih-Mu dengan cara-cara baru. Mampukan aku menggunakan perkataan yang benar untuk menceritakan keajaiban karya